Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Oni dalam Bingkepot episode 1 di season 2 dengan tema perlindungan konsumen Bank Indonesia. Pada sesi ini kita akan kedatangan narasumber yang luar biasa. Beliau merupakan kepala unit dari sistem pembayaran Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat. Langsung saja kita panggilkan Mas Gandang Dwi Haryo Sugiharto. Halo Mas Gandang, apa kabar? Halo. Sehat Mas? Alhamdulillah. Ini tahun baru nih, jadi kita masih semangat di awal yang baru. Jadi Mas, hari ini kita akan membahas tentang perlindungan konsumen Bank Indonesia. Pasti Sobat Rupiah penasaran sekali mengenai apa itu perlindungan konsumen di Bank Indonesia. Jadi Mas, kita di sini bincang-bincang santai aja ya Mas Gendang. Oke, pertama nih Mas, mungkin dari kita tahu bahwa Bank Indonesia sebagai regulator dari sistem pembayaran. Tapi kita juga tahu nih Mas, bahwa Bank Indonesia sebagai regulator dari perlindungan konsumen Bank Indonesia. Jadi dua hal ini kan dua hal yang maksudnya berbeda Mas, tapi maksudnya beririsan gitu kan Mas ya. Jadi pasti orang bertanya-tanya nih Mas, apa itu perlindungan konsumen Bank Indonesia. Jadi mungkin boleh nih Mas Gandang jelaskan ke kami-kami yang masih awam terhadap perlindungan konsumen Bank Indonesia. Siap, thank you Mbak Uni. Perlindungan konsumen di Bank Indonesia, izin saya tambahkan, kita itu bukan hanya sebagai Bank Indonesia itu bukan hanya sebagai regulator sistem pembayaran, tapi kita ada 3 industri utama. Yang pertama adalah sistem pembayaran, pasar uang, dan pasar valuta. Di mana industri itu memang secara perizinan dan pengawasannya memang berada di bawah Bank Indonesia, dan sehubungan dengan keberlangsungan atau operasional industri tersebut, tentu itu melayani masyarakat khususnya dari sisi jasa. Di antaranya sistem pembayaran, di situ ada jasa transfer dana, jasa terkait dengan pembayaran melalui kris dan lain sebagainya, dan itu menyangkut terkait dengan data, informasi dan aset milik masyarakat, sehingga memang perlu adanya terkait dengan sisi perlindungan konsumen yang memang harus diperhatikan juga oleh regulator seperti Bank Indonesia. Itu sangat menjadi perhatian, dan itu tentu menjadi salah satu aspek utama dalam regulasi, baik itu dalam bentuk ketentuan maupun pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Oke, jadi Mas Gandang, saya dapat ini nih Mas, dapat highlight dari poin Mas yang Mas Gandang sampaikan tadi, bahwa Bank Indonesia salah satu regulasinya itu adalah terkait industri. Kalau boleh tahu nih Mas, industri apa aja yang diregulasi oleh Bank Indonesia terkait dengan perlindungan konsumen Bank Indonesia? Siap, thank you Mondi. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada 3 industri utama. Yang pertama sistem pembayaran. Mungkin rekan-rekan atau teman-teman semua di Kalbar sudah familiar dengan sistem pembayaran ini, diantaranya yang memang terkait dengan pemindahan dana yang memang menjadi kewenangan Bank Indonesia, di mana ada transfer dana, itu adalah sepenuhnya kewenangan dari Bank Indonesia terkait dengan beberapa hal. Mungkin secara penyelenggaranya mungkin banyak diketahui perbankan pastinya, karena di situ selain diawasi oleh OJK terkait dengan operasional penyimpanan dana atau dana pihak ketiga dan memang menjadi wewenang OJK, di situ bank juga menyediakan jasa berupa transfer dana dan kegiatan lainnya yang memang pembayaran yang menjadi domain dari kewenangan Bank Indonesia, sehingga kita Bank Indonesia ikut mengawasi perbankan. Selain perbankan juga ada non-bank. Mungkin Mbak Oni sering jajan dan lain sebagainya menggunakan kris. Di situ selain bisa menggunakan mobile banking, tentunya di situ juga ada uang elektronik ataupun dompet elektronik. Di antaranya tentunya yang sudah besar GoPay, OVO, Dana, Link Aja dan lain sebagainya, ShopeePay, yang memang menghimpun dana masyarakat untuk digunakan sebagai media pembayaran yang memang menjadi secara perizinan dan pengawasannya menjadi kewenangan Bank Indonesia. Nah, dari sisi sistem pembayaran sebagai gambaran singkatnya, lalu terkait dengan pasar uang.
semua terkait dengan pasar uang, di mana itu adalah peminjaman kepada masyarakat dengan jangka waktu di bawah 1 tahun atau kita sebutnya sebagai pasar uang. Itu juga menjadi domainnya Bank Indonesia, sehingga tetap secara perlindungan konsumennya kita lihat dan tentunya kita awasi, dan kita juga menyediakan channel untuk masyarakat apabila ada pengaduan yang tidak direspon oleh industri dengan baik. Yang ketiga adalah terkait dengan pasar valuta asing. Di sini ada pedagang valuta asing, kita sebutnya sebagai KUPVA. Ya, pedagang valuta asing yang memang memiliki izin dari Bank Indonesia, di mana mereka dapat menyediakan atau melakukan jual beli penukaran falas kepada rupiah. Nah, itu semua 3 industri utama yang memang menjadi domain dan kewenangan Bank Indonesia, dan di mana sistem pembayaran itu terdapat beberapa penyelenggara yang memang cross-cutting dengan regulator lainnya, diantaranya OJK, khususnya di sisi perbankan, di mana perbankan juga menyediakan layanan jasa sistem pembayaran. Oke, jadi tadi seperti yang Mas Gendeng bilang, ada 3 yang menjadi aspek dari regulasi Bank Indonesia. Saya penasaran nih Mas, apa yang menjadi fokus dari Bank Indonesia terkait pengaturan dari kebijakan perlindungan konsumen Bank Indonesia, Mas? Baik, secara pengaturan perlindungan konsumen tentu kita membuatnya melalui ketentuan dan regulasi. Kita sebutnya peraturan anggota Dewan Gubernur ataupun turunannya, atau peraturan Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia atau turunannya berupa peraturan anggota Dewan Gubernur, atau kami singkatnya sebagai PADG. Dalam ketentuan tersebut, kita mewajibkan seluruh industri itu untuk transparan terkait dengan layanan jasa yang diberikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat pun tidak kekurangan informasi bahwa ini adalah kewajiban dari penyelenggara kepada konsumen atau masyarakat, dan juga hak-hak dari konsumen itu apa saja. Itu harus tertera dalam entah itu dalam perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh konsumen dengan jasa lembaga tersebut, ataupun berupa pemberitahuan rutin atau berupa edukasi yang memang memberikan informasi-informasi tersebut, sehingga masyarakat cukup informasi akan semua jasa yang dia nikmati, baik dari sisi hak dan kewajibannya dia sebagai konsumen, ataupun hak dan kewajiban industri dalam melakukan pelayanan tersebut. Sehingga kita secara ketentuannya memang pertama mewajibkan penyelenggara itu memiliki skema bagaimana apabila ada trouble dalam sistemnya itu, apakah masyarakat itu punya channel untuk mengadu dan lain sebagainya, dan itu perlu memerlukan service level agreement, di mana itu adalah tenggang waktu mereka, batas waktu mereka harus menjawab semua keluhan masyarakat. Yang kita pastikan itu adalah channelnya dulu tentunya, lalu kita juga memperhatikan dari sisi pengawasannya. Tentu kami sebagai regulator dari sistem pembayaran, pasar uang dan pasar valuta asing ini secara rutin tentunya melakukan pengawasan kepada industri tersebut untuk memastikan berbagai kepatuhan, diantaranya termasuk perlindungan konsumen. Kita melihat secara datanya, pengaduan yang masuk misalnya berapa, tindak lanjutnya seperti apa, dan apakah itu memenuhi SLA, tentunya Service Level Agreement. Lalu dari sisi channel, apabila masyarakat kurang
puas dengan layanan pengaduan konsumen yang diberikan oleh industri. Bank Indonesia pun menyediakan channel. Oke, jadi selain itu, selain si penyelenggara, Bank Indonesia juga berperan ya Mas ya? Kita sebagai second layer apabila memang industri dirasa kurang dan masyarakat pun punya channel langsung kepada regulator untuk memastikan bahwa industri itu sesuai dengan ketentuan yang sudah kita buat. Menarik nih Mas tadi terkait channel, bahwa ketika kita misalnya saya sebagai konsumen tidak puas terhadap penyelenggara, kita bisa nih berarti melaporkan ke Bank Indonesia. Nah, terkait ini nih Mas, pasti orang bertanya-tanya kan, channel apa yang bisa kita hubungi untuk mengadukan keluh kesah kita nih terhadap layanan yang tidak sesuai dan tidak kita dapatkan semestinya. Channel apa tuh Mas? Siap, jadi tentunya untuk channel kita sudah menyediakan berbagai platform, tentunya yang sangat standar dan formal. Ini boleh dicatat nih Sobat Rupiah. Betul, ini bisa melalui tentu surat menyurat, baik itu kepada Bank Indonesia di kantor pusat di Jakarta ataupun Bank Indonesia yang terdekat. Misalnya di Kalbar, di Pontianak, bisa langsung ke Bank Indonesia Kalimantan Barat di Pontianak melalui surat, atau dapat langsung berkunjung ke Bank Indonesia, tapi tetap menyiapkan dokumen-dokumen bukti tentunya terhadap keluhan yang disampaikan. Kita minta Bank Indonesia pun kita punya minimal, misalnya punya buktinya. Apabila hanya menyampaikan secara lisan, tentunya kita pun tidak bisa menerima pengaduan semacam itu. Dan harus dipastikan juga bahwa sebelum pengaduan ke Bank Indonesia itu harus sudah mengadu kepada penyelenggara tersebut. Apabila kurang puas, itu silakan ke Bank Indonesia. Tapi jangan sampai Bank Indonesia itu menjadi pengaduan pertama, karena secara layeringnya memang harus ke industri dulu. Apabila kurang puas, silakan ke Bank Indonesia. Tentu selain tadi kunjungan dan surat juga, sekarang era digital ya, masa ini kita juga ada tentu melalui email dan telepon. Untuk teleponnya bisa ke 131, itu langsung nyambung ke kontak center Bank Indonesia, yaitu Bicara, di mana masyarakat bisa mengadu tentunya langsung kepada kontak center tersebut. Tentu nanti akan dimintakan underlying atau bukti-bukti yang akan diemailkan kepada kontak center tersebut sebagai bukti tambahan yang akan nanti disampaikan kepada pengawas ataupun Bank Indonesia terkait. Selain itu ada email ada ke langsung bicara.go.id. Itu langsung akan secara kronologisnya agar disampaikan secara detail, sehingga informasi dari yang diterima Bank Indonesia itu lengkap, sehingga apabila ada tindak lanjut atau pemanggilan baik kepada industri ataupun kita pertemukan antara masyarakat dengan industri, itu kita sudah memiliki gambaran yang cukup dari sisi mana kekurangannya dan mana yang menjadi domain masing-masing pihak. Karena di situ tentu yang saya disebutkan ada hak dan kewajiban dari konsumen sendiri, dan ada hak dan kewajiban tentunya dari industri. Iya benar. Mas, terkait hal itu nih, teman-teman, sebagai informasi yang disebutkan oleh Mas Gendang tadi, kalau misalnya ada yang mudah, kenapa harus repot? Jadi kanal-kanal tadi, channel tadi bisa teman-teman catat bila mana teman-teman merasa kurang puas atau ingin terbantukan mengenai permasalahan teman-teman terhadap perlindungan konsumen. Mas, terkait hal tadi, apakah ada punishment ataupun misalnya punishment terhadap si penyelenggara bila mana mereka melakukan pelanggaran dari regulasi yang sudah ditentukan oleh Bank Indonesia? Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat bagus dari Mbak Oni. Jangan salah teman-teman semua,
perlindungan konsumen ini menjadi salah satu aspek terpenting dalam pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Jangan salah, apabila ada industri yang kita temukan banyak pengaduan konsumen yang masuk ke Bank Indonesia, itu sangat menjadi perhatian Bank Indonesia dan dapat menjadi salah satu underlying atau dasar untuk Bank Indonesia melakukan pemeriksaan. Kami sebutnya kalau spesifik itu pemeriksaan khusus terhadap penyelenggara tersebut. Jadi itu sangat menjadi perhatian Bank Indonesia dan dapat memicu pemeriksaan lebih lanjut kepada penyelenggara tersebut, sehingga ini dapat kita tentunya adalah sebagai tujuan utamanya adalah tentu melindungi masyarakat dan agar industri ini dapat tumbuh berkelanjutan. Kita nggak mau dari Bank Indonesia sebagai inisiator atau regulator dari sistem pembayaran ini gara-gara satu permasalahan yang dialami konsumen, apalagi di era digital ini ya, langsung viral, langsung ini. Khawatirnya adalah mereka tidak percaya dengan satu penyelenggara, tapi imbasnya akan banyak masif. penyelenggara. Domino efeknya yang kita akan jaga tentunya agar nanti misalnya penggunaan kris, nanti ada satu penyelenggara di mana keluhannya tidak diakomodir atau tidak ditindaklanjuti oleh penyelenggara, sehingga masyarakat enggan menjadi pengguna kris. Ini tentu yang menjadi salah satu aspek kenapa perlindungan konsumen menjadi perhatian utama dari Bank Indonesia. Kita nggak mau gara-gara one player efeknya banyak, benar, menjadi tidak tumbuh secara berkelanjutan. Ini itu menjadi perhatian utama kami. Jadi aspek perlindungan konsumen ini menjadi salah satu perhatian utama dari Bank Indonesia. Mas, ngomongin tentang sistem pembayaran ini kan seru sekali ya. Saya sebagai user yang turut berkecimpung menggunakan sistem pembayaran terutama kris sebagai contohnya, tentu di awal pasti ada kepanikan ataupun awareness sendiri mengenai penggunaan kris. Terkait digitalisasi ini nih Mas, saya yakin Mas pasti punya tips and trick bagaimana agar kita sebagai masyarakat terhindar dari penipuan atau fraud. Boleh nih Mas dijabarkan ke kami tips and trick tersebut. Siap, thank you Oni. Mungkin yang pertama dan terutama adalah masyarakat atau konsumen itu tentu harus membaca atau mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing. Biasanya kan kalau entah tanda tangan kontrak atau masuk secara digital itu kan biasanya ada yang harus dicentang. Iya benar. Jangan langsung jangan asal centang, dibaca dulu. Oke. Mungkin ya saat itu nggak apa-apa centang dulu, tapi harapannya setelah menggunakan atau memanfaatkan itu masyarakat tuh harus mengetahui apa dan hak dan kewajibannya, tentunya sebagai pertama perlindungan awal terkait dengan data dirinya. Yang kedua adalah kita harus menjaga hal-hal yang memang menjadi yang mengotorisasi transaksi dalam aplikasi yang kita gunakan. Secara SP itu atau secara digital pada umumnya itu ada 3 hal yang harus diperhatikan atau yang menjadi otorisator utama. Itu what you have, what you are, and what you know. What you have kadang itu adalah sesuatu yang entah diberikan oleh industri oleh penyelenggaranya, itu berupa token atau apapun lainnya, ataupun yang kalian submit, misalnya handphone, aplikasi itu adalah tertera atau tertanam dalam handphone Anda, itu emailnya akan tercatat. Itu yang harus kalian jaga, jangan sampai dikuasai oleh orang lain, harus ada passwordnya dan lain sebagainya, dan dijaga dengan baik, baik itu token, handphone dan lain sebagainya. Lalu adalah what you are. What you are itu adalah sesuatu yang nempel di atau yang sudah
secara lahir langsung diberikan, entah itu apa di era digital ini bisa fingerprint, bisa face, ya bentuk wajah. Kalau yang di handphone itu ya. Betul. Ya. Ataupun tanggal lahir, nama ibu dan lain sebagainya itu harus dijaga dengan baik. Lalu yang ketiga adalah what you know. Itu adalah sesuatu yang kita create. Misalnya PIN, password dan username. Itu harus dijaga dengan baik, harapannya tidak diberikan kepada pihak lain, khususnya pihak ketiga yang memang tidak berkepentingan, sehingga transaksi yang kita lakukan itu selalu terjaga dan tidak bisa dimanipulasi oleh orang lain. Mungkin itu 3 hal utama sih, Om. Mas, terkait yang Mas sampaikan tadi, kan masih banyak nih Mas, walaupun kita sudah menerapkan 3 hal tersebut, pasti masih ada miss-nya nih Mas, ya namanya juga manusia dan sistem kan Mas kan. Apakah ketika kita sudah menerapkan 3 hal tersebut, terus terlepas dari kesalahan kita atau dari penyelenggara, apakah nanti akan ada, misalnya nih Mas, perlindungan konsumen kan, apakah nanti akan ada solusi atau ganti rugi misalnya nih Mas, misalnya dari penyelenggara atau dari Bank Indonesia terkait hak-hak kita yang belum terpenuhi seperti itu? Siap. Pertanyaan yang bagus juga, ini memang banyak terjadi khususnya di era digital ini. Tentu kita sebagai regulator adalah penengah. Kita cari solusi yang terbaik tentunya, dan kita melihat loophole-nya atau celah masuk dari fraud itu dari mana tentunya. Apabila itu menjadi kesalahan penyelenggara, tentu akan ada sanksi dan ada kewajiban yang harus dipenuhi kepada konsumen, entah itu pengembalian dana ataupun hal lainnya yang memang menjadi hak konsumen atau masyarakat, sehingga perlu menjadi perhatian. Selain itu, tapi tetap tadi yang Oni sampaikan bahwa kita tetap harus menjaga 3 aspek yang tadi agar tidak terhindar. Jangan sampai mungkin di era digital ini sembarang menggunakan wifi, khususnya di mobile atau di handphone yang kita miliki, yang ada aplikasi, entah itu dompet elektronik atau mobile banking. Jangan sembarang menggunakan wifi yang gratis, tapi sebenarnya di situ ada resiko hacker bisa masuk apabila kita connect ke wifi tersebut. Jadi memang dari penyelenggara tentu kita akan tekankan, dan mereka pun harus ada layering security dari sistemnya, baik itu berupa firewall atau antivirus dan sebagainya yang memang mencegah hacking dan itu untuk masuk kepada sistem perbankan. Tapi jangan teledor juga kita sebagai masyarakat sembarang menggunakan wifi atau sembarang memberikan data informasi pribadi ataupun PIN dan lain password username kepada pihak yang tidak berkepentingan. Ya, karena kalau misalnya kita ketinggalan dompet itu lebih biasa aja daripada kita ketinggalan handphone kan Mas kan. Karena apa ya, data semua, kemudian informasi yang berkaitan dengan diri kita itu kebanyakan ya memang dari handphone. Bener nggak Mas ya? Jadi emang nggak boleh sembarangan kan Mas, bijak seperti itu. Mas, sebagai konsumen, tentunya kita kita punya interest ataupun ketertarikan terhadap berbelanja nih Mas, menggunakan sistem pembayaran. Apakah Mas Gandang punya tips and trick kepada kita untuk lebih waspada dan bijak berbelanja seperti itu Mas, dalam melakukan dalam menggunakan sistem pembayaran? Siap, bagus juga nih, ini untuk sebagai preventive action ya. Yang pertama, apabila kita bertransaksi menggunakan kris, itu kan kadang tidak input PIN ataupun ketika kita pakai kartu kredit, kartu debit di EDC, itu ketika input PIN
tetap ditutup. Oh, ini ya Mas. Yes. Oke, tangan. Oke. Tetap ditutup, dan ketika kita menggunakan aplikasi tetap agar seminimal mungkin bisa diketahui orang. Itu yang pertama tentunya. Yang kedua adalah apabila kita menggunakan alat pembayaran menggunakan kartu. Ya dari sisi sistem pembayaran, entah itu ATM debit ataupun kartu kredit. Apabila merchant atau kasir itu melakukan pencatatan yang tidak diperlukan, entah itu di kartu kan misalnya ATM debit itu ada nomor kartu yang paling depan. Oh, yang di belakang itu Kak. Ada valid date-nya, expired date-nya, dan di belakangnya itu ada CVV. Oke. Itu adalah 3 hal yang diperlukan ketika transaksi online. Jadi apabila kita bertransaksi menggunakan APMK secara offline, itu kartu itu selalu berada, walaupun diberikan kepada kasir, kita selalu pantau, jangan sampai kasirnya memfoto motret sembarangan ya Mas. Data dari kartu kita ataupun lainnya. Apabila memang dirasa kurang nyaman, mendingan ataupun bersikeras untuk melakukan hal-hal yang dilarang tersebut, mendingan entah ganti merchantnya ataupun ganti alat pembayarannya, entah menggunakan kris ataupun lainnya yang harapannya lebih aman, khususnya dari sisi kartu ATM debit yang memang mungkin secara saldonya bisa lebih besar ya. Sehingga kita tentu menjadi lebih aman. Mungkin satu lagi kalau nggak terlalu panjang Mbak Oni, nanti lebih ke fraud yang memang lagi hype sekarang, social engineering atau biasa disingkat SoCeng. SoCeng itu menjadi sangat marak. Itu adalah fraud. Orang fraud biasanya melakukan nelfon mengakui diri sebagai penyelenggara. Misalnya bank gitu ya? Betul. Menanyakan data pribadi. Entah itu tanggal lahir, nama ibu kandung dan lain sebagainya, ataupun nomor kartu. Jangan sampai kita berikan data apapun, karena bank tidak akan meminta secara langsung menelpon rekan-rekan semua minta data ini, nggak mungkin, kecuali kalau kita yang menanyakan. Misalnya kita mau ganti kartu ataupun yang lainnya, kita yang telepon call centernya. Call centernya benar. Itu adalah proses verifikasi. Tapi jika banknya yang telepon atau penyelenggaranya yang telepon, nggak mungkin bank itu menanyakan terkait dengan data-data pribadi itu. Jadi harapannya lebih waspada, tetap menjaga, walaupun mereka bilang dari bank atau penyelenggara, jangan dipercaya. Mendingan tutup teleponnya. Kalian kalau memang kurang yakin, mendingan telepon ke call center bank tersebut, call center resmi ya Mas ya. Betul. Sehingga kita terhindar dari resiko fraud tadi. Mas, saya penasaran nih terkait yang Mas sampaikan tadi. Saya penasaran dengan OTP nih Mas. Apakah OTP termasuk ke dalam sistem pembayaran gitu loh? Jadi kan pada saat kita melakukan transaksi, biasanya ada kirim OTP kan Mas, misalnya lewat email atau lewat WhatsApp gitu. Nah, apakah si OTP ini termasuk ke dalam salah satunya sistem pembayaran gitu Mas? Betul. Jadi one time password ini adalah, atau biasa disingkat OTP, itu adalah salah satu verifikasi yang memang apabila kita bertransaksi di e-commerce ataupun transaksi lain, itu adalah menjadi salah satu syarat terkait dengan tambahan keamanan untuk bertransaksi. Itu adalah salah satu persyaratan transaksi yang memang menjadi persyaratan dari Bank Indonesia sendiri untuk agar transaksi itu dapat lebih aman. Nah, dengan adanya OTP tersebut, karena itu akan masuk ke what you have tadi yang saya sebutkan, entah itu handphone, entah itu email, harap dijaga dengan baik, karena itu adalah salah satu verifikasi bahwa untuk memverifikasi misalnya benar nggak nih ini si Gandang yang lagi bertransaksi dengan dengan orang yang memiliki OTP tersebut. Itu akan terverifikasi, oh ini benar si Gandang yang lagi bertransaksi. Mas, terakhir nih,
saya ingin menanyakan apakah selain dari perlindungan konsumen tadi, BI juga punya peran dalam industri agar dapat tumbuh berkelanjutan nih Mas. Jadi kita pasti penasaran nih Mas. Sama pertanyaan terakhir lagi, satu lagi nih Mas, penasaran. Teman-teman apakah bisa membaca terkait perlindungan konsumen Bank Indonesia itu melalui website BI Mas? Betul. Tadi saya agak lupa juga memang terkait dengan channel tadi memang ada salah satu fitur chat yang memang tersedia di website Bank Indonesia, yaitu www.bi.go.id ya. yang memang itu adalah keseluruhan website dari Bank Indonesia. Di situ juga ada fitur terkait dengan cara pengaduan, ataupun tata cara pengaduan yang lain, channel-channel pengaduan yang lain, entah itu melalui tadi bicara, melalui 131, melalui email, melalui bicara.bi.go.id, dan fitur-fitur lainnya, entah bisa langsung ke Bank Indonesia, baik itu di kantor pusat maupun di Pontianak misalnya, ataupun yang lain, tata caranya dan apa data yang perlu dilengkapi agar pengaduan tersebut bisa ditindaklanjuti oleh Bank Indonesia. Sobat Rupiah Kalbar, tidak terasa kita sudah di penghujung podcast ini. Terima kasih Mas Gandang sudah bersedia hadir, memberi warna baru di podcast episode 1 di tahun baru. Semoga apa yang Mas Gandang sampaikan bisa menambah insight kita, terutama mengenai perlindungan konsumen Bank Indonesia. Sobat Rupiah Kalbar, terima kasih sudah menonton podcast kita pada hari ini. Terima kasih pula kita ucapkan pada Mas Gandang yang bersedia hadir. Jadi dapat insight nih dari Mas Gandang, terutama tentang perlindungan konsumen Bank Indonesia, di mana dengan adanya perlindungan konsumen dapat meningkatkan efektivitas dan mendorong kenyamanan bagi konsumen dalam melakukan transaksi, terutama untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Terima kasih Mas Gandang. Sama-sama. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu ya Mas ya. Siap. Mas, kita punya tagline bersama nih Mas. Yuk kita mulai yuk. Aku bangga, BI bermakna.